sama kami dan saat ini satu-satunya yang paling dicintai sama papahnya. Assalamualaikum, selamat hari Sabtu semuanya. Saya Kak Ros, hari ini menemani akhir pekan Anda tentunya bersama bintang tamu kita semuanya. Tadi Adam sudah membuka perjumpaan kita di acara Rupi No Secret. Wah. Ada berita baru tuh dari Adam ya, barangkali banyak yang menunggu-nunggu. Oh sekarang bertiga, udah bukan lagi berempat gitu ya. Ada apa sih ceritanya nanti ya kita tanya-tanya. Kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot back yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa yang menjadi sorotan kita ini dari presenter Conchita ya, Konslin gitu ya. Ini dia kemarin hari Kamis atau kalau nggak salah itu posting bahwa dia mengumumkan bahwa manajer dia sudah tidak lagi dimanajeri oleh, dia menyebut nama dan itu adalah juga merupakan ibunya gitu. Dan sekarang yang memegang urusan bisnisnya itu adalah suaminya. Gitu. Ternyata ada cerita di balik itu kenapa dia tidak lagi dimanajeri oleh ibunya gitu ya. Ini ditulis di curahan hatinya yang sudah ada di arsipnya tuh ya. Melalui Instagram story-nya itu salah satunya adalah bahwa dia tuh sebetulnya memang dari kecil itu menjadi istilahnya mencari uang juga menjadi bagian dari tulang punggung keluarga begitu ya, dan dia sama sekali tidak pernah tahu berapa honornya, duitnya berapa, kemudian kemana dipakai apa itu juga dia nggak tahu, dia percayakan semua sama keluarganya begitu ya. Jadi dia ya istilahnya kalau minta apa-apa ya udah gitu, tapi dia nggak tahu apakah udah dibayar atau enggak. Sampai akhirnya dia menikah begitu ya, beberapa tahun yang lalu menikah itu juga Konsil mengatakan bahwa dia sama sekali nggak bawa uang gitu, udah ya menikah aja, dia udah kayaknya nggak bawa itu tabungannya, dia nggak ada di dia gitu, semuanya dimulai dari betul-betul nol gitu ya. Sampai dia bilang juga ada beberapa ini yang dia merasa ketika butuh duit akhirnya jadi seolah-olah merasa meminjam uang gitu kepada keluarganya, padahal itu ya uangnya diri sendiri gitu ya. Dia ada postingannya gitu ya, nih tulisannya nih, aku bacain sebagian ya. Ternyata selama aku menikah penghasilanku diambil dan dua kali sama keluargaku sendiri yang selama ini aku anggap minjem ke orang tua. Sampai ngerasa nggak berguna, malu dan membebani. Ternyata memang disituasikan seperti itu, dan uang yang kupinjam tanda kutip itu penghasilanku sendiri. Pembayaran yang katanya tertunggak sebenarnya udah dilunasi klien dan TV, tapi aku baru terima berbulan-bulan setelahnya dan bertahap. Ada manipulasi angka penghasilan yang aku terima dan dari angka sesungguhnya. Ketahuan ini, jadi sebenarnya sudah beberapa kali ketahuan ya, ada 3 kali kalau nggak salah. Yang pertama kemudian masih dimaklumi, kemudian yang kedua sempat minta diganti rekeningnya, ternyata rekening yang lama masih berfungsi gitu, jadi berarti masih ada transferan ke rekening yang lama itu. Dan yang ketiga itu puncaknya adalah ketika anaknya sakit, jadi anaknya Konselin sakit itu sampai dia ngerasa nggak punya duit gitu untuk membayar pengobatan, sampai harus mengambil tabungannya udah yang terakhir gitu ya. Ya itu akhirnya dia memutuskan yang udahlah gitu ya, benar-benar diputus aja begitu ya hubungan sama keluarga. Tapi pun di situ dia mencurahkan perasaannya bahwa ya walaupun dia ngerasa kayaknya dia udah memberikan semuanya untuk keluarga, tapi kadang-kadang banyak kalimat-kalimat yang gaslight gitu, seolah-olah kok dia tetap menjadi anak yang durhaka, anak yang kurang bersyukur, dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini ya dia bilang keluarga gitu ya, kita juga nggak tahu spesifiknya siapa gitu ya, mungkin ada lebih dari satu keluarga yang memperlakukan dia seperti itu atau bagaimana gitu. Tapi kita pernah mewawancarai Konselin di tahun 2017, itu waktu itu Conchita belum menikah ya, baru mau menikah. Kita wawancara bersama mamanya pada saat itu memang menjadi manajernya gitu. Di situ sebenarnya ada beberapa cerita juga ya, selain bahwa seperti apa sih orang tua, seperti apa sih ibunya Conchita ini, dan sebetulnya ada satu lagi cerita tentang bahwa dia pernah gagal menikah padahal sudah bertunangan. Nah soal bertunangan ini juga ada di spill di curahan hatinya Conchita itu, bahwa dia mengatakan bahwa saking dia pokoknya nurut-nurut aja gitu ya sama ibunya, sama keluarganya, dan bahkan dia kerja itu memang untuk membantu keluarganya, bayar utang, sekolahin adik-adiknya, beli perabotan rumah, sampai dia benar-benar begitu memulai kehidupan baru itu dia nggak bawa apa-apa. Salah satunya dia sampai pernah juga nurut ketika dia dijodohkan dan harus tunangan, begitu di usia 18 tahun. Terus sebenarnya ada ceritanya sih. Pada saat itu kita nggak tahu, tapi sekarang kita tahu. Ini cuplikan wawancara kita yang berikut ini. Menjadi alasan mama selalu
Mendampingi. Enggak, itu dari dulu. Itu dari dulu, Kak. Dari itu dulu, udah lama. itu dari dulu selalu. Emang kalau selalu. mendampingi itu dari kecil sampai sekarang selalu didampingi. Oh. Ya, kebetulan kita keluarga ini cukup agamis dalam arti dibanding anak-anak lain di luar sana, saya agak aturan tuh agak banyak. Agak Kak, lebih protektif. Cita. Agak lebih protektif. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dan sampai sebesar ini Cita nggak boleh. Misalnya punya pacar pergi lebih dari jam 10 paling lambat ke macet ini itu jam 11 harus sudah di rumah. Ini juga nggak boleh yang kayak pokoknya nggak boleh seharian sama pacar gitu nggak boleh. Jadi pacaran sama flow aja. Banyak kebetulan alhamdulillah jadwal kerja tuh penuh. Jadi seminggu paling bisa ketemu sekali 2 kali. Jadi intinya ya, buat cowok-cowok yang mendekatin Cita adalah bisa memahami aturan orang tuanya dan menghormati itu gitu ya Maya? Iya, karena kebetulan aturannya mungkin agak lebih strict. Begitu ya. Ada komentar netizen, coba kita bacakan. Kok bisa nggak ada? Aku bacain sendiri. Tetap aja dia juga komen, ada komentar ini aku baca nih ya kan. Ada yang bilang gini, ya arisan, bukan yang ini. Ada yang dibilang bahwa ya zaman sekarang itu yang namanya bukan aja ada anak yang durhaka, orang tua yang durhaka juga ada gitu. Ada yang bilang begitu ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin nanti kita akan tanyakan langsung ke Concitanya sendiri gitu. Ini udah nih mau langsung? Langsung, nggak mau bahas arisan? Nggak mau bahas arisan nih, ada yang kalau bayar arisannya langsung setahun nggak per bulan. Waduh, kita lihat ini sekarang ada musik ya yang berubah formasinya ya. Huruf D-nya nggak ada, ya kan? Kita jadi tanya, namanya apa kata dia? Namanya jadi apa? Kita lihat ini profilnya ada musik berikut ini. Adam, grup musik religi yang dibentuk sejak 2020, beranggotakan Nata Reza, Reim Bayang, Anandito Dwis, dan Dodi Hidayatullah ini 31 Juli kemarin mengumumkan Dodi sudah tidak lagi menjadi personilnya karena sudah tidak sejalan hingga netizen menyebut Dodi setelah bercerai dengan Aulia Fahmi Fadilah menjadi semakin terpuruk. Reim Bayang, artis kelahiran 1998 ini Juni lalu merayakan anniversary pernikahannya yang ketiga tahun bersama Dinda Hao dengan makan malam romantis. Ayah dua anak ini dikritik netizen karena istri dan orang tuanya naik ke panggung saat wisuda. Nata Reza, penyanyi kelahiran 1990 yang sudah 6 tahun menikah dengan Wardah Maulina dan dikaruniai seorang putri melalui program bayi tabung ini kerap membuat postingan di threads seperti menyindir pria yang tidak segera menikahi pasangannya. Anandito Dwis, penyanyi kelahiran 1991 yang menikah dengan Anissa Rahma sejak 2018 dan dikaruniai putri kembar melalui program bayi tabung ini, putrinya disebut netizen adil karena satu mirip Anissa dan satu lagi mirip Dito. Perubahan apa yang dirasakan ada musik dengan formasi baru? Dan akankah mereka mencari personil baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita bersama dengan Ada Musik dengan bertiga aja nih sekarang ya. Ini ada postingannya di Instagramnya Adam gitu ya tentang formasi baru di tanggal 31 Juli kemarin gitu ya. Dengan ini kami Ada Musik menyatakan bahwa Dodi Hidayatullah sudah tidak lagi menjadi bagian dari anggota grup kami dikarenakan oleh satu dan lain hal yang tidak dapat kami sebutkan ke publik. Dengan ini yang bersangkutan sudah tidak sejalan lagi dengan Adam. Terima kasih buat semua kaum Adam Hawa yang sudah mensupport karya-karya kami selama ini. Doakan dan nantikan karya kami selanjutnya dengan formasi 3 personil gitu ya. Ini kita melihatnya kayak agak dadakan gitu, nggak ada transisi. Langsung lihat gini. Ada apa sih? Bingung jawabnya. Sekarang yang ngomongin ya. Kok saya sih? Iya, kalau terjadi perubahan dalam sebuah grup itu kan ya kalian harus adaptasi lagi dong. Sebenarnya sih enggak juga ya, karena memang sejalannya Adam, memang kita juga nggak jarang ada dengan 3 formasi, karena kalau di Adam itu kita sepakat ya, kalau satu nggak bisa, 3 tetap jalan. Sebenarnya 3 udah biasa, dan kabar baiknya 3 itu adalah angka ganjil dan dimana angka yang disenangi oleh siapa kan? Oleh banyak hal. Oleh banyak hal. Ya bingung dia jawabnya bingung. Kan menjadi orang bertanya-tanya ini kenapa gitu. Kenapa kok yang tadi kan udah lama kan kalian itu berempat kan perjalanannya juga ya mengikuti pasang surut dari mulai dia lajang ya kan ini belum punya anak gitu. Kalian seolah-olah kita melihatnya kalian bertumbuh bersama begitu ya. Ada apa? Garuk-garuk. Nata Reza garuk-garuk. Ya cuman ini aja, cuman bagian dari sebenarnya perjalanan. sama kayak yang ada di caption rilis itu ya, bahwa ada hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan ke publik. Tapi pada intinya adalah memang
kita sudah tidak memiliki satu visi Yang dan sama. misi yang sama. Di segmentasi musik ya, tapi kalau untuk pertemanan ya insya Allah kita masih tetap Oke, berteman, jadi untuk tetap bersaudara. segmentasi musik aja mungkin punya rencana yang berbeda begitu ya kalian ya. Nah tapi dengan bertiga ini apa yang akan berubah nanti untuk ada musiknya? Apakah kedepannya kalian ngebayangin akan jadi apa seperti apa? Kebayangnya sih pastinya bakal tetap ada karya ya, tapi dengan formasi 3 personil yang mungkin ada konsep lagu yang lebih fresh ya. Moodnya kan Mungkin berbeda. lebih berbeda sama Moodnya berbeda. yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini kan ya setahu kita kan kalian sebelum bergabung ini punya fans sendiri gitu ya. Itu juga punya fans sendiri gitu. Kalian nggak takut bahwa itu akan berkurang gitu dengan ya cuma tinggal bertiga aja ini? Enggak sih ya. Enggak, karena yang paling penting itu kenyamanan saat bekerja ya. Kenyamanan saat bekerja Iya. gitu ya, kompak terus Kompak bertiga. ya, kompak. Satu misi, satu visi gitu. Sama kan yang paling penting adalah karyanya kan. Karyanya Jadi itu. memang kita berharap fans kita semua terfilter dari mungkin Ray, Dito, Nata, ya itu memang pure mereka menyukai kita karena karyanya gitu. Oke, jadi tetap berkarya, yang penting kalian tetap berkarya gitu. Harus ya. Dan tetap kompak gitu ya. Insya Allah. Amin, Kompak ya? insyaallah. Kompak ya? Nah ini kita lihat kan ini bajunya hitam-hitam, putih gelap. Ini juga sekarang hadirnya gini. Ini emang kalian maksud bagian dari konsep gelap-gelapan gini. Ini sih sebenarnya yang suka hitam-hitam ini sih. Biar kelihatan langsing ya. Enggak, enggak sih. Baru sadar. Iya, baru sadar. Bener sih. Satu itu, kedua mungkin kita ya dalam suasana yang ya ini memang satu hal yang memang yang nggak pernah kita pikirkan dan ini jujur ya memang ada kesedihan karena biasa berempat sekarang bertiga. Jadi untuk mewarnai itu, untuk menandai itu ya kita Rasa duka gitu ya. kita minta. Secara nggak langsung rasa duka gitu. Iya, ya, walaupun karena tidak sejalan memang sudah saatnya begitu, tapi tetap aja ya sedih itu pasti ada. Pasti. ada. Sedih ada karena kan prosesnya itu kan kita bareng-bareng ya. Iya. Maksudnya dari awal bareng-bareng. Udah kayak kekeluarganya udah kuat banget ya. Iya, cuman memang ya ada di hal dimana yang kita ya udah kita berarti sampai sini aja berarti gitu. Mau lihat foto-foto Jangan ini. nangis kan? Oh, kalau lihat foto ini gimana sih kalian? Lihat foto-foto ini. Iya. Ya mungkin ini bagian dari rencana Allah ya. Mungkin ini yang terbaik buat kita dan juga mungkin buat beliau. Ya kita juga doain lah semoga beliau juga tetap bisa jalan dengan dengan kesendirian beliau dengan solo karir beliau. Gimana kalau lihat foto ini apa yang dirasain coba lihat? Harus, jangan dong harus. Rasanya. Ya kasihan si ini si Dito sedih. Dari Bandung soalnya kan orangnya nih. Biasanya nebeng kan. Oh, itu salah satu bedanya ya. Iya jadi sedih. Jadi nggak jadi sedih. Berangkat bareng dari Bandung. Ya, sejak tahun 2020 ya awal Covid ya. Awal Covid udah emang berempat formasinya kan. Ya pastinya bakal ada apa ya, dikuatin lagi lah ke kitanya kan dari segi persepsi, dari segi visi, terus juga olah vokalnya juga kan pasti ada. Iya. Latihannya tuh benar-benar formasi yang berempat jadi dibagi bertiga kan. Kayak gitu. Ya, itu menjadi kerja keras. Jadi kalau ngeliat ini antara sedih terus kemudian oh ya banyak PR gitu ke depannya dengan formasi baru ketiga. Ini kalau dari ke depan ini kan tadi ya bahwa ya perubahan formasi ini kemudian tadi tetap akan berkarya, mungkin akan lebih kalau dari sisi warna musik mungkin akan lebih ada warna yang lain lagi, sentuhan yang lain lagi. Tapi kalau dari sisi nama apakah tetap akan Adam gitu? Tetap sih. Enggak. Aduh netizennya makanya ada yang hilang kan jadinya. Bukan Adam lagi tapi Aam. Gitu. Aam ya atau Sebenarnya Ama? kalau D-nya hilang tetap masih bisa jadi Adam. Iya kan ada Karena Dito. Anandito kan Iya, Ade. Atau karena ini Adito. Adito. Iya, Adito. Ata Mbaya. Jadi kamu dipakai 2 huruf ya? Bisa juga. Oke kita sekarang andai-andai ya. Aduh. Aduh, andai-andai. Andai ada seorang yang mau gabung sama Adam. Ya, itu apa kriterianya? 1. Oh, jawab cepet ini. Enggak jawab aja. 1 apa? Kayaknya butuh waktu ya. Kayaknya enggak dulu deh. Enggak dulu, sombong amat sih kenapa Enggak, sih? ya memang pengen Karena bertiga chemistry kita udah terlalu kuat lah. Iya, Udah tuh. beberapa tahun kan. Kalau ada yang baru berarti kan harus bonding lagi. Tapi seandainya kira-kira yang bakalan cocok yang kalian tuh kayak Seandainya apa tuh? satu visi aja ya? Pasti bisa nyanyi kan? Iya. Visinya apa? Visinya ya kita dalam perbaikan. dalam kebaikan dan berkarya, semangat berkarya terus. Dalam kebaikan, semangat berkarya. Berkah yang visi. penting. Dan Ya. berkah. Ya. Ya. Itu ya kalian pegang teguh itu ya. Ya harusnya kayak Insya gitu Allah, ya. insya Allah. Berarti orangnya memang juga dipilih benar-benar tuh. Iya ya. Ya. Iya kan? Tapi Harus mau mungkin. sekarang belum. Sekarang belum nyari. Sekarang belum. Sekarang mau nyari 3 aja ya.
Oke. Ini kalau ini yang berikutnya yang lain lagi nih. Andai kalian punya sahabat suka curhat sama kalian bertiga nih, ya kan? Suka disakiti pasangan, tapi tiap dinasihatin dia balik lagi ke pasangannya. Kalian akan melakukan apa? Angkat tangan sih. Iya, angkat tangan iya bener. Benar juga ya. Karena kan kita tuh cuma bisa mengingatkan kan, balik lagi dia yang memutuskan. Ranahnya bukan ranah kita lagi. Iya, dia tahu konsekuensi apa yang Udah gede ya, dijalankan. soalnya udah gede. Oke, baiklah sekarang kita dudukkan mereka di sini ya. Jadi nggak sih? Kita dudukkan mereka di kursi fitnah atau fakta. Oke, sama sini. Oke. Mana nih pertanyaannya? Oh, udah deh. Oh ya ampun. Ini kursi paling menyebalkan nih. Oke, baiklah duduk di sini langsung kita tanya dengan Aduh, panas banget nih. Mereka datang sini dengan wasos, tapi terima kasih loh udah datang ke sini. Iya. Ya, tapi ini sekali mengenalkan bahwa mereka sekarang bukan kekurangan personil kalau misalnya ada undangan-undangan. Kok cuma bertiga? Enggak, emang sekarang mereka bertiga begitu ya. Makanya kita bawa tambahan 2 tuh. Oh iya. Hari ini ada 2 ya. Soalnya yang satu lagi masih di Bandung ya. Ada 3 nih ya. Masya Allah keluarga-keluarga lucu banget sih, gemes-gemes ya. Oke. Pertanyaan pertama, jawab pertanyaan yang jujur apa adanya. Apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau fakta? Ray. Ya. Nah atau fakta? Di wisuda kamu kemarin kamu sengaja request mau ajak istri dan orang tua ke atas panggung waktu diminta untuk nyanyi buat isi acara. Biar seluruh dunia lihat betapa sweetnya kalian. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Boleh jelasin nih? Boleh. Boleh. Jadi sebenarnya ya kemarin sempat ada kontroversi juga sih karena biasanya kan orang wisuda tuh waktunya terbatas kan ya, diburu-buruin. Tapi memang kondisinya kemarin itu aku diundang. Oke. Jadi diundang sama pihak universitas buat mama papa datang langsung dan memang ditambah di situ aku disuruh nyanyi. Nggak ada rencana sama sekali istri buat naik di panggung, cuman ya mungkin MC-nya yang mengundang nggak mungkin aku ngelarang kan. Jadi lebih ke udah ngalir gitu aja sih, karena memang aku ngisi bagian entertainnya juga. Oh ya udah ngalir aja ya kan, itu artis juga ya, jadi naik aja. Oke, coba kita lihat seperti apa sih videonya Remba yang wisuda berikut ini. Nggak apa-apa Pak ya. Jadi kalau teman-teman dengar siapa Dinda Hau itu, istrinya Mas Ray yang seperti apa, nah inilah orangnya. Nah siapa orang yang menginspirasi Mas Ray, kok bisa-bisanya studi melanjutkan? Itu mereka pernah bilang, ya ampun, anaknya udah 2 baru wisuda gitu ya. Iya. Tapi keren nggak? Buru-buru sih nikahnya. Gimana ceritanya itu, Ray? Jadi sebenarnya aku kuliah dari 2018. Udah lama, cuman karena memang ya tahu sendiri baru mulai karir di Jakarta, masih nggak pintar memanage waktu, akhirnya Pending dulu. iya, mau dibilang pending juga enggak sih, kayak mungkin karena kesibukan jadinya beberapa kali tuh lost. Untung di kampusku tuh nggak ada DO. Untuk Nggak ada, alhamdulillah. Jadi berjalannya waktu dan akhirnya kan emang aku ngambil kan online kan Kak. Jadi ujiannya cuma per ini doang, nggak ada tengah semesternya. Ujian datang, terus ngerjain, sisanya tugas-tugas. Skripsi pun diganti sama ada di kita namanya TAP. Itu tuh ujian juga datang doang dan alhamdulillah baru selesai sekarang. apa yang membuat kamu akhirnya mau nyelesain kuliah gitu kan? Biasanya kalau udah dapat duit, tuh punya anak, udahlah ngapain sih gitu kan? Oh jangan dong. Karena kalau sekarang tuh apalagi udah punya anak, kita harus jadi orang tua yang pintar. Orang tua yang pintar, yang pertama, yang kedua kita harus memotivasi anak kita juga. Jangan sampai anak gini, papa sendiri? Gitu ya, jangan sampai gitu ya. Menjadi teladan juga buat anak-anak gitu ya. Oke. Nata Reza, fitnah atau fakta? Kamu dan istri. Salah satu hal yang membuat kalian sering beradu argumen itu adalah ketika istri kamu kalau ditanya jawabannya terserah. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rubin.